Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ampatari Mahanani. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai hasil review jurnal dengan judul manik-manik campuran ketosan atau polyvinyl alkohol yang terikat silang untuk menghilangkan dan memulihkan CD dari air limbah. Dengan judul tersebut menunjukkan fokus pada bahan yang digunakan dalam penelitian. Ini memberikan gambaran jelas tentang jenis material yang diteliti. Metode yang digunakan ialah sintesis manik-manik ketosan atau PVA yang terikat silang, serta teknik karakterisasi yang diterapkan. Selain itu, metode absorpsi dan analisis isotonik juga disebutkan, yang menunjukkan pendekatan sistematis dalam penelitian. Pada latar belakang jurnal tersebut membahas 4 poin penting, yaitu tertulis pada slide. Pada poin pertama, pentingnya masalah pencemaran. Penulis menjelaskan bahwa pencemaran sumber air akibat pembuangan limbah industri merupakan masalah yang signifikan di seluruh dunia. Poin kedua, fokus pada ion logam berat. Penulis secara khusus menyoroti masalah terkait ion logam berat seperti CD dikenal memiliki toksisitas tinggi dan dampak negatif. Pada poin ketiga, kelemahan metode yang ada. Penulis juga membahas kelemahan dari metode yang menghilangkan ion logam berat yang ada, seperti ketidakpastian dalam pengisian ion logam berat, kebutuhan reagen yang tinggi, dan biaya yang tinggi. Poin yang terakhir, potensi ketosan sebagai adsorben. Penulis menjelaskan sifat-sifat ketosan sebagai biopolimer alami yang memiliki potensi sebagai adsorben untuk menghilangkan ion logam berat. Ini memberikan dasar ilmiah untuk penelitian dilakukan dan menunjukkan bahwa ketosan dapat menjadikan solusi yang berkelanjutan. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengembangkan manik-manik ketosan atau polyvinyl alkohol atau PVA. Yang kedua, mengurangi pencemaran air akibat limbah industri. Yang ketiga, mengembangkan material. Yang keempat, mengembangkan metode alternatif yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Selanjutnya, inovasi dan kontribusi penelitian. Ada 5 poin yang terdapat pada slide. Yang pertama yang saya akan bahas, penggunaan ketosa atau PVA yang terikat silang. Dengan adanya penggabungan dengan PVA dan teknik peningkatan silang memberikan sifat fisik dan kimia yang berbeda yang dapat meningkatkan efisiensi absorpsi. Yang kedua, karakterisasi material. Karakterisasi material penelitian ini melakukan karakterisasi mendalam terhadap manik-manik yang dikembangkan menggunakan teknik. Ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang struktur dan sifat material. Yang ketiga, optimasi kondisi absorpsi. Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh berbagai parameter seperti pH, suhu, dan konsentrasi adsorbat terhadap efisiensi absorpsi. Dengan melakukan hasil analisis ini, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang kondisi optimal untuk menghilangkan ion CD. Yang ketiga, pendekatan berkelanjutan. Penelitian ini menekankan penggunaan bahan yang dapat terurai secara hayati dan ramah lingkungan, yang merupakan pendekatan yang semakin penting dalam pengembangan teknologi pengelolaan limbah. Yang terakhir, hasil efisiensi absorpsi yang tinggi. Penelitian ini melaporkan efisiensi absorpsi yang tinggi, yang menunjukkan potensi aplikasi praktis dalam material yang dikembangkan. Selanjutnya ialah kekurangan isi dalam jurnal. Pada slide tersebut ada 3 poin kekurangannya, yaitu populasi, kedua sampel, dan ketiga teknik pengambilan sampel. Dalam jurnal tersebut, populasi meskipun tidak disebutkan secara langsung, populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah air limbah yang mengandung ion CD. Penelitian ini berfokus pada pengembangan material. Yang kedua, sampel. Dalam jurnal tidak ada informasi lebih lanjut mengenai asal-usul atau karakteristik spesifik dari sampel air limbah yang digunakan dalam eksperimen. Yang terakhir atau yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Tidak ada penjelasan yang jelas mengenai teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mendapatkan air limbah. Baik, selanjutnya adalah alat teknik pengumpulan, yang dimana ada 4 poin yang saya akan bahas. Yang pertama, metode pengukuran. Pengertian ini menggunakan metode titrasi EDTA untuk menentukan konsentrasi CD titrasi dan melakukan filtrat. Yang kedua, pengujian absorpsi. Penelitian ini melakukan serangkaian percobaan untuk mengevaluasi pengaruh berbagai parameter
terhadap proses absorpsi. Yang ketiga, analisis kinetika dan isoterm. Penelitian ini mengevaluasi model kinetika dan isoterm absorpsi yang merupakan pendekatan yang valid dan memahami mekanisme dalam kapasitas absorpsi. Yang terakhir, parameter dinamika. Penghitungan parameter dinamika seperti ini, delta G, delta H, dan delta S dapat memperkuat wawasan dapat tambahan tentang sifat proses absorpsi. Baik, selanjutnya saya akan bahas hasil. Pada slide tersebut ada 4 poin juga. Yang pertama, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan panik-panik ketosan atau PVA yang terikat silang sebagai absorben untuk menghilangkan ion Cd dari limbah. Yang kedua, pengujian hipotesis, termasuk analisis kinetika dan instrumen absorpsi, memberikan bukti yang mendukung hipotesis bahwa manik-manik hipoketosan atau PVA dapat berfungsi sebagai absorben yang efektif. Yang ketiga, analisis kinetik. Hasil yang menunjukkan konsep sesuai dengan kebutuhan kinetika tertentu memberikan kawasan lebih lanjut tentang mekanisme absorpsi yang terjadi. Yang keempat, korelasi dengan literatur. Hasil yang diperoleh juga dibandingkan dengan studi sebelumnya menunjukkan konsentrasi dengan temuan yang ada. Ini menambah kredibilitas hasil dan menunjukkan bahwa penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang penggunaan ketosan sebagai absorben. Slide yang terakhir kita akan bahas tentang kesimpulan. Kesimpulan menyatakan bahwa manik-manik ketosan atau PVA yang terikat silang dapat digunakan secara efektif untuk menghilangkan ion Cd dari air limbah. Ini menegaskan relevansi dan aplikasi praktis dari hasil penelitian. Demikianlah isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.